Baiklah, salam jumpa kembali bersama Bapak Yuda. Kita hari ini akan membahas secara detail tentang bidang miring dan katrol. Tujuan pada pembelajaran kita hari ini nanti yang pertama, anak-anak bisa melakukan pengamatan, kemudian menjelaskan pengertian bidang miring. Kemudian yang kedua, bisa memberikan beberapa contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, anak-anak dapat menghitung keuntungan mekanik pada bidang miring. Yang keempat, menjelaskan penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, anak-anak bisa melakukan diskusi, kemudian menghitung besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk dengan teliti. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bidang miring. Bidang miring ini kegunaannya adalah untuk mempermudah memindahkan benda dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Nih, contoh penggunaan bidang miring, mengangkat atau mendorong sebuah peti dari titik yang rendah ke titik yang tinggi. Tentu ada keuntungan dan kelemahannya yang sudah kalian pelajari waktu SD di kelas 5. Keuntungannya memang energi atau usaha yang kita berikan sedikit, ya, tetapi lintasannya menjadi panjang. Seharusnya lintasannya hanya sebatas H, sekarang lintasannya sebatas S, ya, jadi lebih panjang. Untuk F, ini adalah gaya yang menarik benda ini untuk naik ke atas, ya, atau gaya yang diberikan oleh benda ini. Kemudian W ini adalah berat benda, S ini adalah panjang bidang miringnya, dan H ini adalah tinggi bidang miringnya. Persamaannya adalah W kali H sama dengan F kali S, di mana sehingga kita bisa menentukan keuntungan mekanis, yaitu Km sama dengan W per F, sama seperti tuas, ya, di mana-mana pada pesawat sederhana keuntungan mekanik ini adalah W per F, ya. Dengan W ini bisa kita samakan dengan menggunakan perkalian silang, itu sama dengan S, kemudian F sama dengan H, ya. Maka keuntungan mekanisnya adalah W per F atau S per H. Oke, begitu? Kita langsung menuju contoh. Sebelum contoh, beberapa alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip bidang miring. Ini apa ini? Ya, ada pisau, ya. Pisau ini bagian yang tajam yang berwarna putih ini adalah bagian yang tajam berupa bidang miring. Kalau tidak bidang miring, apa yang terjadi? Ya, pisau ini tidak akan tajam atau tidak bisa digunakan untuk memotong. Kemudian di sini ada tangga, ya, tangga memudahkan kita untuk menaik atau naik dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi. Kemudian ada paku. Paku ini di bagian bawahnya runcing. Bagaimana kalau tumpul? Tumpul artinya dia tidak menggunakan prinsip bidang miring. Apa yang terjadi? Akan kesulitan dalam memaku kita, ya. Kemudian mata kapak ini sama seperti pisau tadi. Kemudian ini apa ini? Skrup atau baut, ya. Ini ulir-ulirnya ini menerapkan prinsip bidang miring. Kemudian ini ada linggis, dan yang terakhir adalah jalan berkelok di pegunungan. Apa yang terjadi kalau jalannya ini dibuat lurus? Tentu saja akan lebih dekat, tetapi apa? Mobilnya tidak bisa mendaki, ya, karena tanjakannya terlalu curam. Begitu, ya. Oke, untuk contoh, misalnya berapa usaha yang dilakukan oleh orang ini agar dapat menarik benda ini seberat 40 Newton pada bidang miring ini. Maka yang diketahui W-nya adalah 40 Newton, S-nya berapa ini? Panjang ini adalah 2 meter, H-nya adalah 1 meter. Ya, maka F sama dengan, kita bisa menggunakan persamaan W kali H sama dengan F kali S.
W-nya 40, H-nya 1, F-nya yang ditanya, dikalikan 2. 2 ini apa? 2 ini S-nya. Oke. Maka F kita gunakan perkalian silang. 40 dikali 1, yang semula kali 2 sekarang dibagi 2. Atau F sama dengan 40 per 2 sama dengan 20 Newton. Jadi, gaya yang digunakan oleh orang itu adalah sebesar 40 Newton. Yang ditanya adalah usaha. Ya. Keuntungan mekanis itu adalah W per F. Keuntungan mekanisnya adalah 2 kalinya. Berarti usahanya berapa? W besar. W sama dengan F kali S. Dengan F-nya 20, S-nya adalah 2 meter. Berarti 40 ya. Usahanya 40 joule. 40 joule. Oke? Tapi ini yang diketahui, yang kita cari adalah F dan keuntungan mekaniknya. Lanjut ke katrol. Katrol ini adalah sebuah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada porosnya. Katrol dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah katrol tetap. Yang kedua adalah katrol bergerak, dan yang ketiga adalah sistem katrol. Nih, katrol tetap itu posisinya tetap berada di suatu titik ya. Sedangkan katrol bergerak ini berada atau katrolnya bisa bergerak bebas. Sedangkan sistem katrol ini terdiri dari 2 atau lebih katrol, yaitu yang membedakan antara katrol tetap, katrol bergerak, dan sistem katrol. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah katrol tetap. Katrol tetap ini adalah suatu katrol yang penempatannya tetap di suatu tempat. Nih, tetap. Tidak bisa bergerak katrolnya, hanya berputar pada porosnya. Dengan A ini adalah titik kuasanya atau kita memberikan kuasa di sini ya. Dengan B ini adalah titik bebannya. O ini yang titik pusat ini adalah titik tumpunya ya. F ini adalah kuasanya dan W ini adalah bebannya. Dengan O ke A, jarak dari O ke A ini kita sebut dengan lengan kuasa. Jarak dari O ke B ini kita sebut dengan lengan beban. Pada katrol tetap, O ke A itu sama dengan O ke B. Sehingga keuntungan mekanisnya adalah W per F. Jika lengannya sama, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Oke, begitu ya. Itu pada katrol tetap. Selanjutnya, misalnya logam yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Berapa besar kuasanya? Nih, 250. Kalau keuntungan mekanisnya sama dengan 1, maka KM W per F sama dengan 1, maka F sama dengan W per KM. W-nya 250, keuntungan mekanisnya 1. Maka gaya kuasanya atau besar kuasanya sebesar 250 Newton. Berikutnya, katrol bergerak, yaitu katrol yang penempatannya tidak tetap, sehingga saat digunakan katrol dapat bergerak dengan bebas. Jadi salah satu ujungnya ini yang diikat ya, talinya yang diikat, tetapi katrolnya bisa bergerak dengan bebas. Oke. Dengan O ke A adalah lengan beban, O ke B adalah lengan kuasa ya. Jadi titik tumpunya sekarang berubah, titik tumpunya di O ya, karena ini titik untuk bertumpu talinya, maka titik tumpunya di O. Kemudian A ini adalah lengan bebannya atau titik bebannya, karena bebannya terikat di titik ini ya. A itu adalah titik bebannya, sedangkan B adalah titik kuasanya. O ke A ini lengan beban, O ke B ini lengan kuasa. Sehingga jarak antara O ke A sama O ke B ini lebih besar dari O ke B. Besarnya berapa? Yaitu 2 kali OA ya.
O ke A tambah O ke A sama dengan O ke B. Oke? Maka besar keuntungan mekaniknya, nih kita lihat O ke B tadi sama dengan lengan kuasa. Sedangkan O ke B itu nilainya 2 kali O ke A, ya, 2 kali O ke A, 2 kali O ke A, maka 2 kali lengan beban. Maka keuntungan mekaniknya sebesar 2. W per F sama dengan LF per LW. LF per LW. LF-nya adalah 2 kali LW per LW sama dengan 2. Dengan A tadi titik beban, B titik kuasa, O adalah titik tumpu, F adalah kuasa, dan W adalah beban. Contoh soal. Sebuah beban yang berada di suatu tempat dengan massa 800 gram dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kuasa yang diberikan jika beban tersebut diangkat dengan katrol tetap dan katrol bergerak. M-nya 800 gram sama dengan 0,8 kg, G-nya 10 M per S kuadrat. Yang ditanya adalah F pada katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, untuk katrol tetap kita bisa gunakan W per F, ya, sama dengan 1. M kali G per F sama dengan 1. F sama dengan 0,8. G-nya adalah 10. Satunya pindah ruas, ya, ini pindah tularan dibagi 1. F-nya sama dengan 8 Newton, ya, kuasa pada katrol tetap. Sedangkan kuasa pada katrol bergerak, ini katrol bergeraknya, ya, adalah W per F sama dengan 2, ya. KM-nya tadi kan 2, W per F-nya sama dengan 2. M kali G per F sama dengan 2. F sama dengan 0,8 kali 10 bagi 2. M-nya 0,8, G-nya 10 dibagi 2. Sama dengan 4 Newton. Jadi, untuk katrol tetap, gaya kuasanya adalah 8 Newton. Untuk katrol bergerak adalah 4 Newton. Yang terakhir, bahasan kita tentang sistem katrol, yaitu gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak yang disusun dalam satu kerangka dan membentuk katrol balok atau disebut takal, ya. Katrol yang digunakan jumlahnya itu lebih dari 1. Keuntungan mekanik pada sistem katrol sama dengan jumlah tali yang digunakan untuk menarik beban atau sama dengan banyaknya katrol yang digunakan. Atau besarnya gaya minimum untuk menaikkan beban adalah KM sama dengan W per F sama dengan LF per LW sama dengan N atau jumlah katrol. Nih contoh, pada gambar ini jumlah katrolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti keuntungan mekanisnya sama dengan 4, ya. Kalau katrolnya ada 5 berarti keuntungan mekanisnya ada 5, ya. Atau bisa juga jumlah tali 1, 2, 3. Ini seharusnya ada tali 1 lagi, ya, tapi tidak kelihatan. 4, ya. Yang F tidak dihitung, ya, untuk F tidak dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu kalau berdasarkan jumlah tali. Tapi yang paling gampang adalah berdasarkan jumlah katrol. 1, 2, 3, 4. Gitu, ya. Oke. Contoh soal. Sebuah benda yang beratnya 1200 Newton. Bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan, ya, dari 4 katrol, hitung besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Nah, W sama dengan 1200. Keuntungan mekanisnya itu sama dengan N atau jumlah katrol sama dengan 4. Yang ditanya adalah F-nya. Maka keuntungan mekanis sama dengan W per F, ya. W per F. Atau F kita pindah ruas dengan KM, berarti KM-nya sekarang menggantikan F, F-nya menggantikan KM, ya, maka F W per KM. F sama dengan W-nya berapa? 1200 dibagi KM-nya 4 sama dengan 300 Newton. Jadi besar gaya minimum atau minimal gaya yang bisa digunakan untuk menarik beban ini adalah sebesar
300 Newton ya, 300 Newton. Begitu, selanjutnya kita akan latihan. Sampai jumpa.